Pagi-pagi sekali, Diana, Ipan, dan keluarganya berangkat dari Jakarta menuju Cilacap, kampung halaman Ipan berasal. Di sepanjang perjalanan, kedua orang tua dan kakaknya Ipan terus bercerita. Diana pun sesekali ikut menimpali, meski sebenarnya ia masih merasa canggung pada keluarga suaminya itu. Anjum, ibunya Ipan, termasuk wanita yang banyak bicara. Apa saja ia bicarakan, hingga perjalanan pun tidak membuat sepi. Ternyata ibunya Ipan tidak seperti yang Diana pikirkan sebelumnya. Diana sempat mengira Anjum orang yang irit bicara dan banyak diam. Padahal bersama keluarganya sendiri, Anjum merupakan sosok yang ramai dan cerewet. Nak Diana, maaf ya, ibu itu memang senang sekali bercerita, tutur Wanti, kakaknya Ipan. Nggak apa-apa mbak, enak malah, di jalan pun jadi nggak ngantuk, jawab Diana sambil menoleh ke arah belakang. Diana memang duduk di depan, di samping Ipan yang mengemudi, sementara ayah, ibu, dan kakaknya Ipan di jok belakang. Kira-kira perjalanannya berapa lama ya mbak? Tanya Diana pada Wanti. Kalau normal sekitar 8 jam, tapi karena rumah kami masuk lagi ke dalam, jadi lebih jauh lagi 1 jam. Maklum kampung, jawab Wanti menjelaskan. Diana pun mengangguk mengerti. Berarti kita bisa beberapa kali berhenti ya? Iya. Paling enggak berhenti 2 kali untuk istirahat. Bahaya kalau menyetir terlalu lama tanpa berhenti dulu, timpal Asep. Diana kembali mengangguk. Sesekali ekor matanya melirik ke arah Ipan yang sedang menyetir. Diana merasa kadar ketampanan Ipan jauh lebih meningkat setelah menikah. Mungkin juga karena cintanya yang memang lebih besar. Mbak Diana, pakai lotion apa sih? Kok kulitnya putih dan mulus gitu? Tanya Wanti memberanikan diri. Mukanya juga kinclong banget. Kayaknya kalau nyamuk juga nggak bakalan bisa nempel, karena pasti langsung pleset. Mendengar perkataan Wanti, sontak semua orang pun tertawa. Ya jelas, Nak Diana putih dan kinclong. Orang tinggalnya di kota, sering perawatan. Lah kamu setiap hari pergi ke sawah atau ke kebun, mana bisa putih? Yang ada gosong karena sinar matahari. Anjum bicara belak-belakan, membuat semua orang kembali tertawa. Cuma pakai lotion biasa kok mbak. Mungkin karena Diana dari kecilnya udah putih, turunan dari mama, jawab Diana. Tuh dengar bu, Mbak Diana tuh putih turunan dari ibunya. Gimana aku bisa putih? Lawang ibu sama bapak aja kulitnya gosong. Ipan juga rada putih tuh setelah tinggal di kota, timpal Wanti. Yowis, ntar ibu bikinin lulur dari bengkoang. Asal kau mau aja, rajin buat luluran, jawab Enjum. Mau lah aku, males ribet, timpal Wanti. Lagi-lagi semua orang tertawa mendengar percakapan ibu dan anak itu. Diana pun merasa dirinya sudah mulai bisa berbaur dengan keluarga suaminya itu. Tak lagi merasa canggung dan malu-malu karena ternyata keluarga suaminya itu menyenangkan. Setelah cukup lama saling bercerita, lama-kelamaan suasana berubah senyap. Ternyata mereka semua tertidur. Sementara Diana memilih berbincang pelan dengan Ipan agar suaminya itu tidak mengantuk. Setelah hampir 9 jam perjalanan dengan 3 kali istirahat,
Akhirnya mobil itu dikendarai. Ipan memasuki kawasan yang kanan kiri jalannya banyak ditumbuhi pohon karet. Indah sekali, sejuk. Bahkan Diana langsung membuka kaca jendela mobilnya. Sebagian udara bisa masuk dan Diana bisa menikmati segarnya udara langsung. Sejuk banget ya mas, tutur Diana. Matanya terus menatap keluar jendela mobil menikmati pemandangan alam sekitar. Pemandangan yang sama sekali tidak pernah terlihat di ibu kota. Iya, ini artinya sebentar lagi kita sampai, jawab Ipan yang nampak sudah kelelahan setelah hampir seharian menyetir. Benar saja, hanya selang berapa menit mobil Ivan belok ke jalan yang tidak terlalu besar. Kanan dan kiri jalan masih didominasi pemohonan dibanding rumah-rumah penduduk. Setelah kurang lebih setengah kilometer, barulah Diana menemukan rumah-rumah penduduk yang lumayan berjejer. Diana mengira mobilnya akan segera berhenti karena sudah tiba. Tapi ternyata Ipan masih saja melajukan mobilnya dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Saat kembali memperhatikan sekeliling, mata Diana melebar, melihat di sebelah kiri jalan ada sungai mengalir yang cukup besar. Di sisi-sisi sungai yang airnya lumayan jernih itu, nampak beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Juga banyak anak-anak kecil yang sedang berenang. Kok nggak bilang ada sungai mas? Tanya Diana dengan mata berbinar. Emang penting ya? Kenapa memangnya? Tanya Ipan yang penasaran. Diana suka aja lihat sungai. Dulu waktu kecil banget. Diana suka main di sungai bareng kakak Daren. Dengan mata berbinar Diana bercerita. Oke, besok pagi mas antar di sungai ya. Mau mandi sekalian. Ipan terkekeh. Boleh nggak ya kalau berenang? Tanya Diana. Namun saat ia melihat seorang anak yang jongkok di atas batu tanpa celana, ia pun langsung bergidik. Nggak jadi ih. Ipan dan keluarganya pun tertawa terbahak-bahak. Padahal sudah menjadi pemandangan biasa dan lumrah saat ada orang yang mencuci, berenang, dan buang air bersamaan. Setelah melewati beberapa jalan, menanjak dan menukik tajam, barulah Ipan menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah sederhana, tapi terlihat begitu indah dan nyaman. Alhamdulillah sudah sampai, tutur Enjum diikuti kata hamdalah dari mulut Asep dan Wanti. Ayo nak Diana, kita turun, ajak Enjum yang sudah turun duluan. Diana pun ikut turun. Ini loh kampung halamannya Ipan. Ini rumahnya. Jelek, jauh berbeda dengan rumah nak Diana yang seperti istana, tutur Enjum merendah. Masya Allah, ini rumahnya nyaman sekali loh bu. Sepertinya adem. Diana mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia di sebelah rumah itu masih ada rumah lain. Begitupun di depan dan di belakangnya. Ada rumah yang hanya terbuat dari bambu. Ada juga yang sudah permanen seperti rumah orang tuanya Ipan. Bu Enjum, wis muleh? Tiba-tiba saja beberapa orang datang menghampiri mereka semua. Iya, ini baru datang. Gimana kampung selama ditinggal? Tanya Enjum pada orang-orang yang menggerumuni dirinya. Aman, gak ada apa-apa. Rumahmu setiap hari ada yang membersihkan. Ternak-ternak juga ada yang ngasih makan. Tenang aja, jawab salah satu ibu itu. Ini toh menantunya Bu Ijum, tanya salah satu ibu-ibu itu. Diana pun mengangguk sambil membungkukkan sedikit badannya. Ayo tenan, bening banget, puji ibu-ibu lainnya. Sudah sana, bubar. Kasihan dia baru datang, habis perjalanan jauh. Nanti lagi tanya-tanyanya. Enjum membubarkan beberapa ibu-ibu itu.
Ayo nak di, masuk. Maaf rumahnya segini adanya. Tutur Enjum menggambit lengan menantunya itu masuk ke dalam rumah. Gak apa-apa bu, ini sudah nyaman banget loh. Diana suka. Diana tersenyum pada ibu mertuanya itu. Maaf ya sayang, orang-orang di sini memang seperti itu. Kalau ada yang baru datang dari luar kota, pasti langsung dihampiri. Maklum, namanya di kampung. Suasana kekeluargaannya masih kental banget. Ipan pun menjelaskan, takutnya Diana merasa risih dengan kelakuan keluarga dan tetangganya. Gak apa-apa mas, Diana justru suka. Jadi kita bisa cepat mengakrabkan diri. Kayaknya Diana bakal betah deh tinggal di sini. Diana tersenyum tulus menatap Ipan. Sebaliknya dengan Diana, Ipan justru menatap Diana dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Ipan merasa dia memang tidak salah memilih Diana sebagai istrinya. Ipan tidak menyangka wanita seperti Diana bisa melebur bersama keluarga dan kerabatnya yang notabene kasta dan kebiasaannya berbeda jauh. Pagi-pagi sekali, Jarana terbangun dengan kepala keliengan. Hampir semalaman, ia tidak tidur karena Kalista yang rewel dan menangis terus. Bayi yang sebentar lagi berusia setengah tahun itu tiba-tiba demam. Mungkin kecapean setelah beberapa hari kemarin terus-terusan dibawa ke berbagai acara. Sebagai ibu baru, Jarana mencoba melakukan penanganan pertama dengan mengemburkan dengan susu. Begitupun dengan Jarana sudah mengompres dengan air hangat. Panasnya sempat turun sebentar, tapi kemudian naik lagi. Kita bawa ke dokter aja mas, Jara takut kalau demamnya gini. Ajak Jarana pada Daren. Iya, kita bawa ke dokter aja. Kalista kan memang masih kecil. Dikasih obat juga takutnya salah kalau belum diperiksa. Gak boleh dikira-kira kalau tentang kesehatan anak, jawab Daren. Jam 7 pagi, Jarana dan Daren pun segera membawa Kalista ke dokter anak. Mereka berdua nampak tegang melihat Kalista yang lebih banyak menangis. Juga tak pernah ingin diturunkan dari pangkuan. Akibatnya tadi malam, Daren dan Jarana bergantian untuk menggendongnya. Sampai di klinik dokter spesialis anak, Jarana segera mendaftar di tempat pendaftaran. Ia lalu diberi nomor urut dan diminta untuk menunggu sampai nanti waktunya akan dipanggil. Jarana dan Daren pun menunggu di kursi yang sudah disediakan. Di ruangan yang lumayan luas itu, juga nampak beberapa orang lain yang membawa anaknya untuk berobat, mulai dari bayi hingga anak yang berusia beragam. Mereka sama-sama sedang berantri. Ini adalah pengalaman pertama bagi Daren dan juga Jarana. Sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mengunjungi dokter anak. Sebagai seorang ibu dan ayah baru, mereka belajar banyak hal setelah ada Kalista. Kok lama sih mas? Gerutu Jarana saat ia masih mulai kesal menunggu. Jarana yang biasanya hampir tidak pernah menggerutu, kini rasanya ia tak sabar untuk segera menemui dokter tersebut untuk mengetahui kondisi sang anak. Sabar sayang, yang lain juga sama-sama seperti kita, ngantri. Daren mengusap lembut punggung Jarana, memberikan ketenangan padanya yang nampak cemas dan khawatir. Atas nama Kalista, akhirnya nama anak mereka pun disebut juga. Jarana bangkit dari duduknya dan segera berlalu masuk ke dalam ruangan diikuti Daren dari belakang. Silakan duduk bu, tita seorang dokter yang usianya cukup muda tersebut.
Jarana dan Daren pun duduk di hadapan dokter tersebut. Hanya terhalang meja dan yang ukurannya tak terlalu besar. "Anaknya kenapa?" tanya dokter. "Demam, Dok. Rewel semalaman, nangis terus," jawab Jarana. "Sejak kapan?" Dokter bertanya lagi. "Semalam, Dok, jam 8-an," Jarana menjawab lagi. "Berapa usia anaknya?" tanya dokter lagi. 5 bulan, hampir 6 bulan, jawab Jarana lagi. Dokter pun mengangguk-ngangguk, lalu berdiri dari duduknya. "Silakan baringkan di sini, Nak, anaknya, Bu." Tita dokter menepuk ranjang yang ada di sebelahnya. "Belum dikasih makan kan?" Jarana menggeleng. Dokter itu pun tersenyum. "Bagus, tunggu sampai 6 bulan ya." Kalista pun dibaringkan di atas ranjang. Wajahnya sembab dan memerah akibat panas yang lumayan tinggi. Dokter pun mulai memeriksanya dengan teliti. Kalista yang awalnya anteng, tiba-tiba langsung menangis. Hingga sang dokter pun mendiamkannya dengan menggendongnya. Dokter berusia sekitar 35 tahun itu nampak ahli dalam menggendong bayi. Terbukti setelah digendong sambil dilus-elus. Tak berselang lama tangisnya, Kalista pun berhenti. Setelah Kalista berhenti menangis, dokter yang bernama Teguh itu memberikan Kalista pada Jarana, lalu meminta Jarana untuk duduk lagi karena pemeriksaannya sudah selesai. Jarana pun kembali duduk di kursi yang tadi. "Demamnya lumayan tinggi ya, Bu. Perbanyak jumlah cairan yang masuk. Kalau bisa, gembur ASI terus-menerus. Obat yang paling manjur untuk bayi saat seperti ini adalah ASI," dokter menjelaskan. "Maaf, Dok, dia tidak ASI. ASI ibunya tidak keluar, jadi diberi susu formula," jawab Jarana. "Oh, Anda bukan ibunya?" dokter bertanya. Jarana pun menggeleng dengan senyum yang dipaksakan. Daren yang ada di sampingnya lambang meremas pelan tangan Jarana untuk menguatkan. "Oh, tidak masalah. Bisa diberi susu sesering mungkin. Sebagai gantinya, pakaikan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu tebal. Atur juga suhu AC agar tidak terlalu dingin," jawab sang dokter. Jarana dan Daren pun mengangguk bersamaan. Kalau demamnya masih terusan tinggi, meskipun sudah diberi obat, harap segera dibawa untuk dicek ke darah. Takutnya terkena DBD, karena sekarang sedang marak di mana-mana, pesan sang dokter. Jarana dan Daren pun kembali mengangguk. Dengan hati yang semakin cemas, mereka pun pamit pada sang dokter dan langsung keluar dari ruangan. "Gimana ini, Mas? Jara takut," keluh Jarana saat ia dan Daren kembali mengantri untuk menebus obat. "Jangan takut, lebih baik kita berdoa, sayang. Semoga Kalista hanya demam biasa." Daren pun berusaha menenangkan Jarana. Sementara di kediaman orang tua Ipan, Diana baru saja selesai membantu ibu mertuanya menyiapkan sarapan. Sayur bening daun kelor, mendoan tempe, dan dada telur menjadi menu sarapan pagi ini. Sebagai seorang menantu baru, Diana cukup mudah berbaur dengan keluarga suaminya. Apalagi Diana memang rajin membantu apa saja. Bahkan ia tak segan membantu ibu mertuanya untuk mencuci piring dan memasak. Maklum, di rumah orang tua Ipan memang tidak ada pembantu seperti di rumahnya. "Ini enak ya, Mas?" tanya Diana pada Ipan saat mereka tengah duduk bersama keluarganya untuk menikmati sarapan bersama. Diana menunjuk semangkok besar sayur daun kelor yang tadi dipetiknya.
Diana memang belum pernah memakan sayuran yang padahal mengandung berbagai jenis gizi tersebut. Enak kok, coba aja. Gak jauh beda sama sayur katuk, jawab Ipan. Diana pun mengambil nasi untuk Ipan ditambah sayur dan lauk lainnya. Setelah itu barulah ia mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Begitupun dengan kedua orang tua Ipan dan kakaknya. Ragu Diana untuk menyuap nasi yang sudah dicampur sayur daun kelor itu. Meski akhirnya tetap menyuap juga. Beneran enak loh, seger, kencurnya kerasa banget, puji Diana. Ipan dan keluarganya pun tertawa bersamaan. Suasana ruang makan mereka riuh dengan perbincangan hangat dan canda tawa. Meski sarapannya sederhana, Diana sampai nambah 2 kali karena terasa nikmat. Diana merasa kerasan tinggal di rumah mertuanya. Itu semua karena keluarga Ipan memang welcome padanya. Begitupun karena Diana memang bersifat tidak pemalu. Selesai sarapan, Diana pun tak segan membantu ibu mertuanya membereskan meja makan, memilah-milah piring dan gelas kotor, lalu dibawanya ke wastafel. Diana pun langsung mencucinya, meskipun sudah dicegah Enjum. Pan, ibu sama bapak ke sawah dulu ya. Kamu jagain Diana. Kalau mau kemana-mana antar. Dia baru di kampung sini. Pesan Enjum yang sudah bersiap untuk pergi ke sawah bersama Asep dan Wanti. Iya bu, ibu tenang aja, jawab Ipan. Kegiatan orang tua Ipan di kampung memang berkebun dan bertani. Hingga setiap hari mereka selalu pergi ke sawah ataupun di kebun. Ibu sama bapak udah berangkat mas? Tanya Diana yang baru selesai mencuci piring. Udah, baru aja, jawab Ipan. Kenapa emangnya? Mau ke kamar? Ipan mengelim menggoda Diana. His, mana ada siang-siang gini? Jawab Diana dengan pipi merona. Aku mau minta diantar ke sungai. Oke, tapi setelah olahraga pagi. Ipan pun langsung menggendong Diana menuju kamar hingga Diana mengekik kaget. Sementara Jarana dan Daren baru saja sampai di rumah dan langsung duduk di sofa melepas penat. Mas mau ke kantor? Tanya Jarana menatap Daren. Iya, sebentar lagi. Kamu gak apa-apa kan di sini sendirian? Ada Mbok Darmi yang nemenin, jawab Daren. Gak apa-apa, Mas pergi aja. Mudah-mudahan Kalista cepat turun demamnya, timpal Jarana yang langsung diaminkan oleh Daren. Daren pun segera berlalu ke dalam kamar untuk bersiap-siap, sedangkan Jarana terpaksa tidak pergi ke butik dulu, meskipun sebenarnya pekerjaan sedang banyak-banyaknya. Tidak mungkin membawa Kalista ke butik saat selang demam seperti itu. Bekerja pun percuma, karena tidak akan ada yang fokus dan Kalista pun cerewel. Gimana Kalista mas? Tanya Hani yang sudah bersiap untuk berangkat kerja. Demamnya masih tinggi. Harusnya kamu gak perlu kerja dulu. Temenin Jarana jagain Kalista. Rewel banget soalnya, jawab Daren. Duh, aku ada peluncuran majalah baru. Gak bisa kalau gak datang, elak Hani. Lagian cuma demam biasa kan? Kata dokter kalau demamnya gak turun-turun, harus dibawa untuk cek darah. Takutnya DBD atau apa, timpal Daren. Wajah Hani langsung memucat. Ia langsung gelagapan dan salah tingkah. Ia takut jika sampai cek darah ataupun membuat donor darah dan semacamnya. Darah Kalista dan Daren justru tidak cocok.